salam sehat untuk anak-anak ibu semuanya. Nah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam acara ibadah kita, acara ibadah SMP Metode 10 Belawan. Nah, sebelum kita memasuki ibadah kita siapkan dulu hati dan pikiran kita agar kita fokus mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Nah, ibadah kita dimulai saat dimulai. Selesai. Nah, sekarang tiba waktunya kita memasuki acara ibadah kita. Untuk itu, mari bernyanyi Ku Bersyukur kepada Tuhan. Mulai ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami Tuhan. Engkau temani kami dalam mengikuti acara ibadah kami ini Tuhan. Agar kami tetap fokus, agar kami memuji dan memuliakan nama saja. Ini doa kami Tuhan, kami datang melalui nama Yesus Kristus kami hidup. Masih tetap semangat kan anak-anak ibu semua? Semangat! Puji Tuhan. Nah, sekarang kita angkat lagu yang kedua ya, Mbak ya. Segala puji dan syukur.
sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita bernyanyi, kita angkat lagu pujian seperti Yerusalem harus. kita semua. Ibu berharap kita semua diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Terkhususnya anak-anak didik SMP Metodis 10 Belawan. Apalagi tadi karena kita sudah mendengarkan lagu pujian yang dinyanyikan oleh ibu-ibu guru kita. Kita semakin diberkati. Kita harus senantiasa bersyukur. Karena apa? Di dalam keadaan kita bersuka, Tuhan senantiasa hadir di dalam peristiwa tersebut. Di dalam kita keadaan berduka, Tuhan juga hadir di dalam peristiwa tersebut. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya sampai jatuh tergeletak. Tuhan akan mengulurkan tangannya, Tuhan akan menolong anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, kita akan ibadah bersama dimanapun anak-anak ibu berada. Ayo sediakan Alkitabnya di atas meja ya. Mungkin ada yang di rumah opunya, mungkin ada yang di rumah bunya pada saat ini. Tetapi marilah kita ikuti ibadah bersama kita, supaya anak-anak ibu lebih lagi mengenal kebenaran firman Tuhan, supaya anak-anak ibu dituntun oleh Tuhan di setiap langkah kehidupannya. Yuk, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa mengajarkan kami akan kebenaran firman Tuhan, menuntun langkah kami di setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau memberikan yang terbaik.
Karena sampai saat ini juga Tuhan, kami masih boleh menikmati kesehatan, kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan di hati anak-anak Tuhan, terkhususnya anak-anak didik kami yang dipercayakan oleh orang tuanya untuk kami layani di SMP Metodis 10 Belawan. Hadirlah Engkau di dalam hati mereka, ajarkan mereka Tuhan, agar mereka dapat melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam tingkah laku mereka. Tanpa pertolongan Tuhan, kami guru dan orang tua tidak mampu Tuhan. Tetapi kami percaya Kau senantiasa menuntun, turut campur, ambil bagian untuk mendidik anak-anak kami ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita untuk kita pada hari ini selalu mengucap syukur. Selalu mengucap syukur yang diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18 ya Nak ya. Ayat 16 sampai 18. Mari kita baca bersama-sama ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Anak-anak Ibu SMP yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 kita harus ada 3 poin yang harus kita jalankan. Yang pertama itu bersukacitalah. Kalau bersukacita berarti hati senang ya. Wajah kita harus senantiasa bersukacita dan identik dengan senyum. Kemudian yang kedua, tetaplah berdoa. Yang ketiga, mengucap syukurlah. Nah, anak-anak Ibu, yang pertama tadi bersukacitalah. Mungkin kalau dalam hidup kita ada warna-warni kehidupan ya. Warna-warni kehidupan itu ada masalah ya, mungkin yang sedang kita jalani, dan ada juga masalah yang membuat kita bersukacita. Contohnya kalau pada saat peristiwa ulang tahun kita sudah pasti bersukacita. Ada teman-teman yang mengucapkan, kemudian ada orang tua yang mengucapkan dan merayakannya ya. Tapi bagaimana kalau dalam keadaan berduka cita? Kita anak-anak Tuhan dituntut juga nak bersukacita. Bersukacita, ingat ya, bersukacita itu harus terlihat dari ucapan. Tetapi mungkin ya kita sulit bila ada masalah, mungkin kita mengucapkan sesuatu hal itu bisa menyakitkan teman. Yang diharapkan oleh Tuhan, sekalipun ada masalah berat di dalam kehidupan kita, kita senantiasa bersukacita. Mengucaplah dengan kata-kata berkat kepada teman. Contoh, misalnya ya, kita sedang dimarahi oleh mama kita karena tidak melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Lalu kan di rumah itu ada adik, ada kakak, ada abang. Mungkin kalau keadaan kita dimarah, kita sedih, adik kita menegur, mungkin wajah kita juga cemberut. Jangan. Diharapkan oleh Tuhan, mau ada masalah, mau kena marah pun selalu bersukacita. Senantiasa mengeluarkan kata-kata berkat dari mulut kita kepada saudara-saudara kita. Itulah yang diharapkan. Kemudian yang kedua, tetaplah berdoa. Ya Nak ya, tetaplah berdoa. Mau ada masalah seberat apapun, ya, mau engkau sedang bersukacita, sangat senang hatimu, jangan lupa berdoa. Jangan pada saat engkau ada masalah, engkau datang kepada Yesus, engkau berdoa. Pada saat engkau bersukacita, ya, mendapatkan hadiah atau mungkin mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan ranking yang kamu harapkan di kelasmu, lalu kau lupa berdoa. Tuhan harapkan engkau tetap berdoa, karena semua itu yang kau nikmati itu
adalah dari Tuhan. Jangan sampai engkau dalam keadaan sedih, engkau baru datang kepada Tuhan. Dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sedih, ya, berduka cita, kita harus tetap berdoa. Kemudian yang ketiga, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah senantiasa kepada Tuhan. Mungkin ya kita manusia kalau dalam keadaan sulit mungkin kita untuk mengucap syukur, ya kan Mak? Tapi ingat, dalam keadaan sulit pun engkau, Tuhan itu hadir di dalam keadaan itu. Dalam keadaan berduka sangat sedih pun engkau, ada masalah sebesar apapun, Tuhan hadir di dalam permasalahan itu. Tuhan tidak akan membiarkan engkau bila engkau datang kepadanya. Bila kita datang berdoa kepada Tuhan, tangan Tuhan pasti akan menopang kita, menuntun kita, mengangkat kita bila dalam keadaan sedih. Dan ingat, serukan kepada Tuhan. Jangan pada saat kita ada masalah, ya, lalu kita tidak berseru kepada Tuhan. Tuhan juga tidak akan menolong. Karena datanglah kita kepada Tuhan, meminta petunjuk, meminta agar jalan dibukakan untuk permasalahan, maka Tuhan akan datang. Anak-anak Ibu, ada satu cerita perumpamaan Tuhan Yesus, ya Nak ya, yang tetaplah berdoa. Poin yang kedua tadi, tetaplah berdoa. Satu perumpamaan Tuhan Yesus. Ada janda yang datang kepada Tuhan Yesus dengan permasalahannya yang sangat berat. Dengan permasalahannya yang mungkin tidak ada lagi yang menolong dia. Permasalahan itu dibawa ke jalur hukum. Lalu dia meminta kepada Bapak Hakim. Dia menjelaskan semua permasalahan yang ada dalam dirinya. Dia tuangkan semua karena dia hampir tidak kuat lagi untuk menghadapi masalah tersebut. Dia tetap berdoa. Pertama sekali hakim itu tidak menggubris. Apalagi seorang janda ini tidak memiliki keluarga yang hebat. Biasa Nak, kalau di pengadilan harus ada keluarga kita yang mungkin banyak duitnya, sedangkan si janda ini tidak memiliki apa-apa. Dia hanya menyampaikan kepada Bapak Hakim tersebut. Bapak Hakim tadi, yang pertama, dia tidak gubris. Datang lagi dia kepada Bapak Hakim tersebut. Dia ceritakan semua kebenaran yang terjadi pada dirinya. Yang kedua juga seperti itu. Bapak Hakim tidak menghiraukannya. Kemudian dia terus datang kepada Bapak Hakim tersebut. Lalu Bapak Hakim itu mendengarkan penjelasan semua masalah yang ada di dalam dirinya. Lalu Bapak Hakim itu memenangkan perkara si janda tadi. Nah, anak-anak Ibu, inilah yang dinyatakan pada poin kedua. Tetaplah berdoa, tetaplah kita datang kepada Tuhan. Permasalahan yang bagaimanapun, yang sebesar apapun, ingat, Tuhan akan membukakan jalan. Ada jalan untuk anak-anak Tuhan yang berseru kepadanya. Tuhan tidak akan membiarkan. Dan di dalam setiap peristiwa, mengapa peristiwa itu ada di dalam kehidupan kita, Tuhan juga hadir di dalam peristiwa itu. Nah, Tuhan izinkan peristiwa itu ada karena Tuhan akan menolong, mengangkat dan menopang kita. Kemudian mengucap syukurlah, tadi sudah Ibu sampaikan, mengucap syukurlah. Dalam mungkin ya kita sulit mengucap syukur kalau kita ada masalah. Wajah kita pun mungkin akan cemberut, tidak menggambarkan sukacita. Itulah manusia. Tapi kita akan mampu untuk senantiasa bersukacita, berdoa, mengucap syukur. Kita akan mampu bila kita serahkan semua persoalan, pergumulan hidup kita ke tangan Tuhan. Anak-anak Ibu, ada satu ilustrasi yang seorang anak yang sulit bersyukur. Dia melihat temannya tinggi
cantik. Lalu dia datang kepada mamanya. "Ma, kenapa ya kulitku hitam? Kenapa rambutku keriting? Aku bertubuh pendek dan gemuk. Sedangkan temanku itu bertubuh langsing, rambutnya panjang, berkulit putih." Anak-anak ibu, ingat, apa yang ada di dalam tubuh kita ini, kita harus bersyukur. Dan kita nggak perlu lihat langsung ke atas terus. Kita harus melihat juga yang ke bawah. Lalu mamanya bilang, "Anakku, sekalipun kamu tidak putih, tidak tinggi, Mama tetap sayang kepada kamu. Karena kamu itu sempurna, memiliki panca indera yang sempurna, memiliki kepintaran di sekolah. Mama bersyukur." Lalu dia bilang, aku harus seperti dia. Nah, mamanya lalu bilang, anaknya bilang, "Aku harus seperti dia, Ma. Aku harus cantik seperti dia." Nah, anak-anak ibu, mamanya bilang, "Waduh, Tuhan ciptakan manusia utuh, lengkap semuanya, tetapi tidak akan bisa sama. Ingatlah, dalam keadaan apapun kamu nak, kamu itu sempurna di hadapan Mama dan sempurna di hadapan Tuhan. Harus senantiasa mengucap syukur. Sudah pasti ada perbedaan. Tidak mungkin semua manusia di dunia ini sama. Ya, nanti orang tua masing-masing akan sulit membedakan." Kemudian mamanya membacakan yang 1 Tesalonika 5 tadi, yang tetaplah bersukacita dan bersyukur dengan keadaan apapun. Dia lalu meminta maaf kepada mamanya, "Ya Ma, aku bersyukur. Sekalipun badanku pendek, sekalipun kulitku hitam, tetapi aku sempurna. Lihat, ada yang lain yang tidak sempurna. Tetapi yang tidak sempurna itu pun selalu bersukacita. Karena dia percaya di hadapan Tuhan, dia sempurna." Nah, anak-anak ibu yang terkasih, apapun keadaan kita, ya, apapun keadaan anak-anak SMP, ingat semua itu pemberian dari Tuhan. Harus senantiasa bersyukur. Jangan melihat ke atas, jangan lihat dengan temanmu yang senantiasa memiliki kelebihan yang banyak. Lihat juga di bawah, supaya kita dapat bersyukur. Anak-anak ibu percaya anak-anak SMP akan senantiasa bersyukur. Karena anak-anak SMP senantiasa percaya kepada Tuhan. Semua apa yang ada, apa yang dialami dalam hidup ini adalah atas seizin Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang senantiasa mengajarkan kami untuk senantiasa bersyukur dalam keadaan duka cita, dalam keadaan sukacita. Ajar kami bersyukur karena kami tahu semua itu adalah atas seizin Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan akan membukakan jalan, memberi yang terbaik di dalam kehidupan kami dari setiap persoalan-persoalan kami. Terima kasih Bapa, bentuklah anak-anak Tuhan, anak-anak SMP kami yang kami kasihi, menjadi anak-anak yang patut dicontoh di tengah-tengah lingkungan dan patut dicontoh di dalam rumah Tuhan, di gereja. Terima kasih Bapa, dalam nama anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.